Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Renstra, renungan seputar Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini kita bisa berjumpa pula atau berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mewakili kru dari Renstra, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah dengan harapan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sahabat Renstra di mana saja berada, untuk kajian pertama di bulan Ramadan tahun ini, kita ingin sedikit berbicara tentang bagaimana kita menghadapi keragaman yang terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beragama Islam atau menjalankan agama Islam, tentu ini salah satu aspek beragama adalah cara orang itu mengimplementasikan keberagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekitar kita atau di kalangan umat Islam, kita tidak saja menemukan keseragaman dalam beribadah, tapi juga kita menemukan keragaman yang sesungguhnya keragaman itu bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Misalnya di bulan Ramadan ini kita sudah dihadapkan misalnya dengan perbedaan dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Kita tahu bahwa pemerintah sudah mengumumkan bahwa Ramadan jatuh pada satu Ramadan jatuh pada tanggal 12 bulan Maret atau tepatnya hari Selasa. Tetapi ada sebagian saudara-saudara kita yang menentukan Ramadannya itu di tanggal 11 Maret atau hari Senin. Tentu ini berdasarkan kepada argumentasi masing-masing. Ada yang mendasarkan kepada metode ru'yah atau melihat langsung fenomena hilal bulan, dan ada juga yang menentukan melalui hisab atau perhitungan. Nah, nanti juga begitu kita masuk bulan Ramadan, kita juga seperti biasa juga akan dihadapkan perbedaan dalam tata cara melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat ya. Nah, belum lagi perbedaan-perbedaan yang sudah biasa yang terjadi bukan saja di Ramadan, tapi di luar Ramadan juga terjadi perbedaan. Misalnya terkait dengan pelaksanaan sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, dan sebagainya. Sahabat Renstra yang saya muliakan, di mana saja berada, saya ingin sedikit melihat atau mengulas sedikit tentang bahwa di dalam agama Islam itu ada dua hal ya. Pertama adalah sesuatu yang usul, sesuatu yang pokok, di mana yang usul ini tidak boleh berbeda pendapat satupun di antara kaum muslimin, yang pokok-pokok. Nah, yang pokok-pokok itu misalnya terkait usuluddin, pokok-pokok agama, misalnya tentang ketauhidan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tidak berbilang ya, atau terkait dengan pokok-pokok agama lainnya, misalnya tentang kewajiban sholat, tentang kewajiban haji, atau tentang rukun Islam, rukun iman itu ya. Di antaranya itu persoalan yang usul, persoalan yang pokok, sehingga tidak boleh satupun berbeda pendapat terkait dengan yang usul ini. Tapi ada juga bagian yang kedua, persoalan yang furo', yang cabang. Apa itu yang cabang? Yang cabang itu adalah interpretasi terhadap hal-hal yang pokok itu ya. Interpretasi terhadap atau pemahaman terhadap hal-hal yang pokok yang tadi dijelaskan itu. Nah, untuk persoalan yang cabang ini
Karena dia sifatnya interpretasi, maka kemungkinan di situ akan berbeda pendapat. Di situ akan menemukan khilafiyah atau perbedaan di antara satu dengan yang lain. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang kenapa berbeda, ini uraiannya sangat panjang, tapi Al-Quran sebagai pokok dari ajaran Islam dan Al-Hadis sebagai juga salah satu sumber ajaran Islam, teks-teksnya memungkinkan untuk diberikan interpretasi yang beragam. Nah, oleh karena itu terkait dengan perbedaan pendapat dalam penentuan satu Syawal atau apakah tarawih itu termasuk yang harus 23 rakaat atau 11 rakaat, atau apakah sholat subuh itu kunut atau tidak dan yang lain. Ini merupakan bagian-bagian furu', bagian-bagian cabang yang mana boleh jadi antara satu dengan yang lain itu berbeda pendapat. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim bersikap? Nah, agama mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan dalam persoalan yang furu'. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu atau masing-masing kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan itu pasti memiliki argumentasi-argumentasi sendiri. Oleh karena itu, mari kita hargai perbedaan itu, bahwa kita menjalankan apa yang kita yakini tentu harus demikian. Tapi kita juga harus menghargai keragaman-keragaman yang ada di sekitar kita. Insya Allah itu adalah bagian dari cara beragama kita yang moderat atau moderasi beragama. Marilah Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk di samping mendekatkan diri pada Allah, tapi juga mempraktekkan bagaimana kita menghargai keragaman-keragaman yang ada di sekitar kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kita akan senantiasa beragama secara harmonis, beragama secara damai, dan beragama secara tentram. Pokok yang menjadi tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu menciptakan ketentraman, kedamaian di antara kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada sahabat Renstra, saya mohon untuk tetap mendukung akun atau program Renstra ini dan terus disebarkan supaya dakwah ini semakin menyebar dan semakin bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.